Memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Namun, pemanfaatannya masih sangat minim. Direktur PT Hero Global Investment (HGII) Robin Sunyoto menegaskan, perseroan siap untuk mendorong pemanfaatan energi hijau melalui proyek-proyek strategis. Menurut Robin, angka 3.600 gigawatt merupakan kombinasi dari berbagai sumber EBT, mulai dari hidro, surya, biomasa, biogas, hingga geotermal. Robin menilai ini adalah peluang besar yang belum tergarap maksimal. Robin mengungkap dalam waktu dekat, Kementerian ESDM akan menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034. Dokumen ini akan menjadi peta jalan pengembangan pembangkit listrik nasional selama 10 tahun ke depan. Ya, untuk lebih lengkapnya kita akan langsung saja membahas dengan asisten redaktur kabarbursa.com nih, Muhammad Charyanto. Halo Ari, apa kabar? Halo, Ya. Rati, kabar baik. Ini luar biasa ya, energi baru dan terbarukan ini kan selalu menjadi isu yang sangat seksi begitu. Iya. Nah, apakah ini memang kenapa akhirnya redaksi kabarbursa.com memilih topik utama ini? Iya, redaksi kabarbursa.com ini, teman-teman sekalian, mengangkat terkait energi baru terbarukan yang masih punya peluang sangat besar. Itu pertama, karena bukan cuma soal investasi terhadap energi baru, energi hijau, yaitu meninggalkan PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara, tapi Iya. juga di situ ada peluang investasi yang jumbo banget gitu, yang jumbo. Nah, kalau dilihat di data Kementerian ESDM ya, Iya. berarti tahun 2024 atau targetnya pemerintah menargetkan itu sebanyak 3.600 gigawatt. Tapi hanya baru 0,3%, yaitu 36 gigawatt aja nih yang baru dimanfaatkan. Yang lainnya kemana? Yang lainnya masih kosong, artinya belum tergarap dengan baik. Nah, di sini beberapa perusahaan seperti BUMN, yaitu ada PGEO atau Pertamina Geothermal Energi dan Pegas yang berbasis gas alam, dan juga beberapa swasta yang di sini adalah emiten juga, itu benar-benar serius gitu menggarap sektor energi baru terbarukan ini, sehingga redaksi kabar bursa ini melihat bahwa peluang ekonomi dan investasi yang gede banget karena bisa memanfaatkan potensi yang maksimal. Apalagi kalau misalkan kita menurut redaksi kabar bursa itu kita melihat kita bisa sih untuk menjadi pemain atau pemain utama di Asia Tenggara. Seperti itu, Kita Rati. bisa ya, potensinya sebesar itu ya untuk Iya. Indonesia sebenarnya. Nah, yang menarik tadi kan sebenarnya Kementerian ESDM sendiri ada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL baru ini ya. Dan sepertinya ini menambah optimisme baru untuk bisa bagaimana pemanfaatkan EBT ini ke depannya. Seperti itu ya kira-kira? Iya, RUPTL ini kan seperti peta jalan ya, peta jalan utama yang dibikin pemerintah untuk apa namanya, energi listrik ya, energi listrik yang ini dianggap sebagai energi baru terbarukan yang potensinya juga menggantikan energi batu bara atau dari uap ini. Nah, di sini pemerintah dari tahun 2025 sampai 2034 aja udah pasang target nih, udah pasang rencana, pasang target untuk nambah kapasitas pembangkit listrik sampai 70 gigawatt. Ini kombinasi sih, pasti dari matahari atau surya, air, udara atau angin, kemudian juga yang salah satunya adalah panas bumi dan lainnya. Ini cukup cukup banyak peluangnya dari investasi yang di energi baru terbarukan ini. Nah, misalkan kita berbicara soal langkah serius ini untuk menjadi transisi energi. Nah, di sini kabarbursa.com, redaksi kabarbursa.com ini melihat kalau investasi yang dilakukan terhadap energi baru terbarukan ini bisa dianggap serius sih, tapi kita kembali lagi melihat seperti apa penerapannya, seperti itu sih.
Iya, itu yang paling penting ya. Tapi kalau misalnya mau lebih lengkap lagi ulasan dan pembahasannya, langsung saja klik di kabarbursa.com pastinya. Nah, yang menarik selain topik ini, ada nggak sih mungkin berita-berita lain yang paling banyak dicari oleh sahabat kabar bursa nih hari ini? Nah, yang lagi lumayan banyak dibaca juga, Ratih, di portal kabar bursa ini ada terkait kerjasama atau kemitraan Amerika Serikat dengan Uni Emirat Arab. Oh iya, itu menarik banget tuh ya. Salah satu negara di Timur Tengah yang notabene cukup kaya. Nah, di sini ada dua hal yang digandeng, dua hal yang dikerjasama, yang dilakukan kerjasama ini ada pembelian pesawat Boeing dan juga investasi chip dari AI Nvidia. Iya. Nah, di sini pemerintah Amerika Serikat itu mengumumin kerjasama ini bernilai lebih dari 3.300 triliun rupiah. Iya, 3.300 triliun. 3,3 triliun Iya, rupiah ya. ini angkanya cukup besar ya. Pembelian Boeing sama Etihad Airways sama pembuatan kampus AI raksasa 5 gigawatt yang katanya bakal jadi fasilitas kecerdasan buatan terbesar di luar Amerika Serikat. Nah, yang kedua ini soal Uni Emirat Arab yang sepakat buat impor 500.000 chip AI dari Nvidia. Nvidia ini kan kita tahu ya raksasa semikonduktor, AI semikonduktor yang semikonduktor ini itu dipakai di berbagai macam elektronik modern ya. Antara lain kan untuk laptop dan perangkat lunak lainnya, handphone atau smartphone. Nah, Trump ini juga memang sepertinya mencari pasar baru, ya. mencari pasar baru ya, yang di luar yang konvensional sepertinya ya, pada ke arah ke Timur Tengah nih kayaknya nih. Anti mainstream sebenarnya, out of the box juga perjalanan Trump ini, bagaimana strategi-strateginya ini kadang-kadang sulit dibaca ya. Nggak nyangka juga ternyata tiba-tiba dia memilih investasi, bekerja sama investasi dari Timur Tengah. Ini luar biasa sih. Tapi ini menarik sekali, memang ini yang salah satu menjadi topik yang jadi sorotan juga ya, dan banyak dicari oleh sahabat kabar bursa. Dan pastinya kalau misalnya mau lebih lengkap harus lihat di mana nih Mas Ari? Oh iya, makasih Rati. Untuk teman-teman sahabat kabar bursa yang penasaran banget dengan topik pembahasan yang kita bahas sedikit ini gitu kan, ini pasti udah ada nih di portal web kabarbursa.com, bisa dilihat kembali. Ada juga beberapa pembahasan yang lebih spesifik dengan terkait energi baru terbarukan, juga salah satu perusahaan swasta yang fokus ke energi baru terbarukan ini yang dengan kode saham HGII itu bisa dibaca di portal kabarbursa.com. Oke, jangan lupa juga selalu follow ya pastinya. Dan mungkin kalau misalnya itu bisa share juga. Kalau beritanya bermanfaat harus di-share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Selamat bertugas kembali.